tentang lupa dulu ya. Lupa itu dibagi dua. Ada lupa yang sifatnya anugerah, ya, anugerah untuk meringankan beban kehidupan kita, atau dalam konteks ibadah tertentu bahkan untuk menambah pahala. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, ada lupa yang dicela. Jadi kalau yang pertama ini sifatnya disyukuri, madah, itu kan dipuji. Yang kedua, dzam, ya mazmum, sesuatu yang dicela, yaitu lupa yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan maksiat. Ya ingat, perbuatan maksiat itu akan berdampak pada, mohon izin sekali, jauhnya hubungan kita dengan Allah, atau melupakannya pada nilai-nilai kebaikan. Ya karena itu orang-orang yang bermaksiat itu, mohon maaf, seringkali lupa waktu sholat. Orang-orang yang penuh banyak maksiat lupa untuk baca Al-Quran. Sehingga dari sifat lupa ini jadi jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai kebaikan menurut syariat Islam dan sebagainya. Nah, ini yang dibawa dari maksiat, ya. Kemudian ada lupa yang dipuji, yang pertama tadi. Lupa yang dipuji terbagi pada dua bagian. Pertama, takhfiful haya, untuk meringankan aspek kehidupan. Jadi misalnya kalau kita diberikan oleh Allah sifat lupa dalam beberapa hal yang kiranya bisa meringankan beban kita, maka itu harus disyukuri, ya. Kita bersyukur. Bayangkan kalau semua manusia ingat terus, wah, barangkali, mohon maaf itu ya, bisa jadi terganggu nanti jalan pikirannya, jadi kena penyakit tertentu yang memberikan beban berat. Anda ingat dari mulai lahir sampai sekarang, ingat semua kejadian, gak bisa tidur Anda. Ya, berat bebannya. Karena itu beberapa bagian tertentu diberikan anugerah lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keringanan dalam kehidupan kita. Dan sifat lupa ini, masya Allah, dalam beberapa hal kadang-kadang disimpan di bagian terdalam, di memori kita. Nanti saat dibutuhkan, nah, beberapa perjuangan-perjuangan kita itu bisa muncul kembali. Kadang diingatkan oleh sebuah kejadian atau yang lainnya, dan hikmah-hikmah tertentu. Atau yang kedua, menambah nilai pahala dalam konteks ibadah tertentu. Contohnya apa? Al-Quran. Ya, jadi ada kondisi tertentu yang orang ini gak maksiat, ikhtiarnya banyak sekali, bahkan dia tahajud juga, dia puasa juga, dia meninggalkan maksiat, tapi ketika menghafal Quran kok kayaknya susah gitu. Ya, dalam tanda petik ya, padahal Allah katakan gak ada yang susah, tapi qadar Allah ditetapkan oleh Allah bagi orang ini misalnya gak secepat yang lain. Orang lain misalnya dalam 10 menit hafal 1 halaman, orang ini sudah 1 jam belum hafal, bahkan 10 jam masih terlambat-lambat, ya. Ada yang pindah lupa sebelumnya misalnya, kan. Apa di antara hikmahnya? Ternyata di antara hikmahnya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya untuk memberikan tambahan pahala kepadanya dengan mengulang apa yang telah dia tadi usahakan untuk dihafal. Jadi makanya menghafal Quran itu sering saya katakan, bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan, bukan berapa juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran itu hadir dalam jiwa kita, ya.